Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat pada kesempatan hari ini sehingga kita bisa berjumpa kembali dalam pemaparan persentase saya, ya, yang berjudul prestasi dan evaluasi hasil belajar, yang merupakan tugas mata kuliah Sosiologi Pendidikan yang diampu oleh Ayahanda dosen Dr. Hendra Jaya, MT. Iya. Adapun latar belakang dari materi ini, yang bagaimana kita mengetahui bahwa begitu pentingnya pendidikan yang ada di Indonesia ini khususnya, karena dengan pendidikan itu mampu mempengaruhi kehidupan dari manusia, ya, kehidupan manusia untuk menjadi lebih baik, ya, khususnya yang berada dalam lingkup-lingkup sekolah, kampus maupun yang sifatnya informal. Dan ini merupakan juga amanat dari Sistem Pendidikan Nasional Bab 1 Pasal 1 yang menyebutkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, ya, dan lain-lain. Ya, maka penting untuk memahami hal-hal yang berkaitan dengan prestasi dan evaluasi hasil belajar guna untuk mengimplementasikan amanat dari sistem pendidikan nasional kita di Indonesia ini. Adapun rumus masalah, ya, seperti apa pengertian proses belajar, ya, tahapan perencanaan belajar daring bagaimana, pelaksanaannya juga bagaimana pengukuran dan penilaiannya, apakah guru dalam proses evaluasi belajar daring sudah maksimal, dan apa instrumen dan jenis alat evaluasi belajar daring sudah apakah sudah sesuai. Ya, tujuannya ya tentu untuk mengatur prestasi belajar, ya, perencanaan belajar daring, ya, ya, sebagaimana yang ada di rumus masalah juga tadi. Ya. Kemudian manfaat pertama, agar menambah wawasan akan pentingnya dari peran prestasi dan evaluasi pembelajaran. Kedua, agar dapat menerapkannya dalam amanah pendidikan. Nah, ini penting bagi para pendidik, entah guru atau dosen, ya, karena ini akan selalu ditemukan, ya, pada saat proses pembelajaran. Kemudian pembahasan, ya, pertama prestasi. Menurut Muhammad Surya, prestasi belajar adalah hasil belajar atau perubahan tingkah laku yang menyangkut ilmu pengetahuan, keterampilan dan sikap setelah melalui proses tertentu sebagai hasil pengalaman individu dalam interaksi dengan lingkungannya. Ya. Menurut KBBI, prestasi belajar adalah penguasaan pengetahuan atau keterampilan yang dikembangkan melalui mata pelajaran. Hasilnya ditunjukkan dengan nilai yang diberikan oleh guru. Menurut Arif Gunarto, prestasi belajar adalah usaha maksimal yang dicapai oleh seseorang setelah melaksanakan usaha belajar. Prestasi dapat diukur melalui tes yang sering dikenal dengan tes prestasi belajar. Kemudian perencanaan belajar daring, ya. Rencananya yang pertama, ya, kita harus mengetahui prinsip dalam panduan pembelajaran daring. Kemudian yang kedua, apa metode pelaksanaan dalam panduan pembelajaran daring, ya. Jadi secara prinsip yang sebenarnya yang dirilis oleh Kemendikbud, bahwasanya langkah-langkah pembelajaran daring yang itu
hendaknya memastikan bahwa keselamatan dan kesehatan lahir batin siswa, guru, serta seluruh warga sekolah menjadi pertimbangan utama dalam pelaksanaan pembelajaran daring. Kegiatan belajar daring juga dilaksanakan untuk memberikan pengalaman yang bermakna bagi siswa tanpa terbebani tuntutan menuntaskan seluruh capaian kurikulum. Dengan demikian, belajar daring dapat difokuskan pada pendidikan capaian hidup antara lain mengenai pandemi COVID-19. Jadi ini juga memberikan ilmu ya, atau meningkatkan ilmu khususnya di bidang teknologi bagi para siswa ya, yang mungkin jarang untuk digunakan ya beberapa aplikasinya. Kemudian metode pelaksanaannya, yang pertama ya, hanya menggunakan HP maupun laptop melalui beberapa portal dan aplikasi pembelajaran daring. Ya, bisa juga melalui televisi, radio, dan modul-modul pembelajaran yang lainnya. Adapun situs pembelajaran daring ini bisa dilihat, ada rumah belajar oleh Pusdakin Kemendikbud, ada TV edukasi, ada guru berbagi, membaca digital, dan lain-lain. Pelaksanaan pelajar daring yang langkah-langkahnya, yang pertama, guru menyediakan bahan pelajaran, kemudian kedua, proses belajar di rumah dilakukan menggunakan berbagai alternatif media online atau daring seperti WhatsApp group, Zoom meeting, Google meeting. Ya, kalau di siswa biasanya Classroom ya, Google Classroom. Ya, kalau di mahasiswa biasanya Zoom meeting atau Google meeting. Juga YouTube ya, yang menjadi sarana dalam belajar daring. Kemudian siswa mempelajari materi mata pelajaran dan mengerjakan tugas yang diberikan guru, baik individu maupun kelompok. Kedua, selanjutnya guru melakukan monitoring pelaksanaan proses pembelajaran daring. Kemudian guru memberikan penjelasan jika ada pertanyaan dari siswa dan juga membuat umpan balik atas pembelajaran online yang telah dilakukan. Kemudian pengukuran dan penilaian belajar daring. Jadi di sini yang diukur dan dinilai adalah ada 3: sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Misalnya sikapnya apakah sudah bertanggung jawab, jujur, disiplin. Pengetahuannya misalnya menjawab pertanyaan dalam bentuk kalimat. Keterampilan misalnya menulis sebuah ringkasan teks eksposisi analitis sederhana berdasarkan konteks situasi yang diberikan guru secara tulisan dengan baik dan benar. Kemudian bentuk penilaian, nah ini. Di sini ada tes formatif ya. Tes formatif itu untuk mengetahui kelemahan-kelemahan yang memerlukan perbaikan pembelajaran, bukan untuk keperluan membuat grade ya atau tingkatan siswa. Jadi alurnya ada pretest, kemudian ada program, dan terakhir ada post test. Kemudian tes sumatif. Ya, tes sumatif di sini diberikan pada saat satuan pengalaman belajar daring telah selesai. Ya, menentukan angka berdasarkan grade tingkatan hasil belajar siswa selanjutnya di angka rapor, misalnya di EPTA, ulangan umum, dan ujian akhir semester. Kemudian penilaian menggunakan kriteria acuan normatif. Kemudian mengukur tujuan instruksional umum. Itu tes formatif. Kemudian itu tes formatif ya. Kemudian yang ketiga, tes penempatan. Tes penempatan di sini misalnya mengetahui keterampilan yang diperlukan untuk mengikuti suatu program belajar. Ya, mengetahui sampai di mana siswa telah mencapai tujuan seperti yang telah diprogramkan dalam satu satuan pembelajaran. Kemudian yang keempat, tes diagnostik ya. Yang misalnya mengetahui kesulitan belajar yang dialami siswa, pelaksanaan berdasarkan hasil tes formatif sebelumnya, tes prestasi belajar yang sudah disterilisasikan, disebutkan guru, pengamatan dan daftar checklist, memilih tujuan program pembelajaran,
Ini tingkah laku mental fisik, memperkirakan bidang-bidang yang menjadi kesulitan bagi siswa. Itu mendiagnosa ya. Kemudian peran guru dalam proses evaluasi belajar daring. Yang pertama, guru memeriksa dan melakukan evaluasi atas proses pembelajaran daring atau belajar di rumah. Ini untuk mendapatkan umpan balik hasil pembelajaran. Kemudian yang kedua, memastikan bahwa siswa itu sudah melaksanakan kegiatan belajar daring di rumah masing-masing. Jangan sampai ada yang terluput yang melaksanakan. Ini perlu dicek oleh guru. Kemudian yang ketiga, melakukan koordinasi dengan orang tua. Nah ini ya penting juga ya, karena tanpa arahan atau bimbingan orang tua di rumah, ya saya rasa ini agak sulit ya bagi guru untuk memaksimalkan pembelajarannya. Jadi juga harus ada peran guru orang tua di rumah. Ya. Itu pun dengan menerapkan pola hidup bersih sehat, ya, apalagi pada saat ini masih dalam kondisi wabah. Kemudian instrumennya, dan ini salah evaluasi. Yang pertama, misalnya instrumennya seperti tugas, ujian, memasukkan jurnal, dan forum diskusi. Kemudian prinsip dan jenis alat evaluasi. Pertama, menentukan kriteria standar penilaian. Ada PAN, penilaian acuan normatif, ya, dan ada PAP, penilaian acuan patokan. Kemudian alat evaluasi seperti tes dan non-tes, ya. Tes ini ya, seperti ada tes baku dan tes buatan guru. Kemudian non-tes itu seperti untuk menilai sikapnya, minatnya, perhatian, karakteristik dan independen yang sejenis. Adapun kesimpulan, yang pertama, pendidikan mempunyai peranan penting bagi manusia, terutama dalam menghadapi tantangan kehidupan, khususnya saat kondisi pandemi ini. Dua, prestasi belajar adalah perubahan tingkah laku mencakup tiga aspek: kognitif, afektif, dan motorik, seperti penguasaan, penggunaan, dan penilaian berbagai pengetahuan dan keterampilan, sebab akibat atau hasil dari proses belajar dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya, yang tertuang dalam bentuk nilai yang diberikan oleh guru. Ketiga, hal penting yang perlu diperhatikan juga dalam perencanaan pembelajaran adalah mekanisme diskusi grup, mekanisme absensi, penggunaan fasilitas bersama, isu penguasaan teknologi yang kurang. Ya, ini penting agar siswa itu tidak gaptek, yang tidak gagal teknologi. Ya, dia harus juga mengetahui teknologi yang ada. Keempat, langkah-langkah pelaksanaan pembelajaran daring ada 5, ya. Kemudian kelima, pengukuran dan penilaian belajar daring seperti tes formatif, tes sumatif, tes penempatan, dan tes diagnostik. Dan 6, instrumen belajar daring ada 4, unit tugas, ujian, entry jurnal, dan forum diskusi. Sedangkan alat evaluasinya ada tes dan non-tes. Adapun saran, yang pertama, seorang siswa tetap harus bersungguh-sungguh meningkatkan prestasi belajarnya di masa pandemi ini, dan guru diharapkan mampu dengan cermat melakukan evaluasi belajar siswa agar di masa pandemi ini tetap dapat berprestasi. Yang kedua, khusus SMK yang memiliki porsi pelajaran praktik yang lebih, maka pihak sekolah secara internal sebaiknya mendiskusikan dan menganalisis akan prestasi belajar siswa, apakah sudah maksimal atau tidak, karena sepertinya belum ada regulasi khusus dari pemerintah akan hal itu. Jika tidak, maka dapat dibuatkan SOP untuk pembelajaran offline yang tentu tetap melakukan protokol kesehatan secara ketat. Dan ini perlu koordinasi yang baik antara pihak sekolah dengan orang tua siswa. Demikian yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.